kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk berdiri, kita peregangan, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa duduk kembali. HP-nya bisa dimasukkan terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu. Kehadirannya dari anak-anak semua. Emanuel Hikmah, hadir Bu. Faradina, Fatma, hadir Bu. Sesi hari ini hadir semua ya? Ya Bu. Ini anak-anak ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Membahas tentang teknologi perkantoran Bu. Ya benar sekali Mbak Faradina. Minggu lalu kita membahas tentang teknologi perkantoran, mulai dari materinya, penggunaannya, dan sudah mempraktekannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan evolusi industri 4.0, yang mana materi kali ini tidak akan kalah seru dibanding dengan materi yang sebelumnya. Karena apa? Karena perkembangan evolusi industri 4.0 ini sesuai dengan yang saat ini, yang mana siap tidak siap tetap akan terjadi. Jadi, mohon diperhatikan ya anak-anak. Nah, untuk mata pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik harus mampu menganalisis perkembangan evolusi industri 4.0 setelah mengamati video yang akan Ibu tujukan dengan baik dan benar. Jadi nanti akan Ibu tayangkan sebuah video, anak-anak dimohon untuk memperhatikan dan dicatat. Karena apa? Karena nanti kita akan membahas beberapa studi kasus yang harus kalian diskusikan. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu peserta didik harus mampu menyimpulkan dan mempresentasikan mengenai perkembangan evolusi industri 4.0 dengan kreatif dan mandiri. Jadi nanti anak-anak setelah mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing harus bisa mempresentasikannya ke depan. Kasih tahu tadi tujuan pembelajarannya ada dua, yang mana kita akan mengamati video mengenai fenomena perkembangan evolusi industri 4.0. Silakan diperhatikan, dicatat ya anak-anak. Iya Bu. Bagaimana nih mengenai masalah tersebut? Ada yang berani untuk menyampaikan pendapat? Di sisi lain, digitalisasi juga menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana dapat terrealisasi dikarenakan karakteristik masyarakat Indonesia yang belum melek akan teknologi. Wah, jawaban yang menarik dari Mbak Ica. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Mbak Ica mengenai digitalisasi. Mungkin dari anak-anak yang lain ada yang berbeda pendapat? Ya, silakan Mbak. Menurut saya itu tanpa teknologi digital, komunikasi antar manusia akan kembali ke cara-cara tradisional. Nah, terima kasih Mbak Ica dan Mbak Emma. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, setelah kita menonton video tadi dan mendengar beberapa tanggapan dari teman-teman kalian, selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan beberapa studi kasus, yang mana nanti akan dibagi per kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan nanti dibagi bagaimana mengerjakannya, didiskusikan bagaimana pendapat kalian dari kelompok tersebut mengenai kasus ini. Ibu bagikan kertas untuk ditulis lembar jawabannya. Nanti setelah kelas dikumpulkan ke Ibu dan juga dipresentasikan. Ya Bu. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Waktu pengerjaannya selama 45 menit ya. Kalau misal ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke Ibu. Iya Bu. Oke, silakan. Sudah selesai? Hampir selesai Bu. Mau diapakan? Kalau Ya. bisa saya pakai ChatGPT boleh apa? Oke, boleh banget. Anak-anak mencari di internet, menggunakan AI, apapun itu yang bisa menjadi referensi dalam mengerjakan kasusnya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada kesusahan? Lancar Bu. Belum ada Bu. Oke, siap. Ibu tunggu untuk mempresentasikannya ke depan.
Iya, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis untuk berdiskusi, sekarang waktunya untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi ke depan? Saya, Bu. Oke, kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk studi kasus yang pertama, menanggapi perubahan dunia digital saat ini sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mau menerima perubahan teknologi yang terjadi. Penerimaan perubahan teknologi tersebut memerlukan kesiapan pada masyarakat. Kesiapan tersebut meliputi: 1. Adanya dukungan dari pemerintah maupun industri. 2. Mengidentifikasi cara di mana pekerjaan tradisional dapat diintegrasikan dengan teknologi bukan dibandingkan sebelumnya. 3. Membangun jaringan profesional dan kolaborasi dengan individu di berbagai bidang. 4. Terus perbarui pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi digital dan keterampilan yang relevan dengan teknologi terkini. Untuk nomor 2 adalah menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi industri 4.0 untuk mencapai target menjadi negara maju. Presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 izin bertanya mengenai contoh konkret bagaimana implementasi industri 4.0 dapat membantu Indonesia menjadi negara maju. Wah, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah paham pertanyaannya dari kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok kami ingin langsung menjawab. Ya, silakan. Peningkatan produktivitas pertanian penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT dapat membantu petani untuk memantau kondisi tanaman dan hewan secara real time, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada pertanian. Apakah menjawab? Sudah. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1, diberikan contoh dari digitalisasi pertanian. Mungkin dari anak-anak yang lain bisa mencontohkan yang lain? saya Bu izin menambahkan. Ya, silakan. Dengan peningkatan efisiensi logistik, penggunaan teknologi big data dan artificial intelligence atau AI dapat membantu perusahaan logistik untuk mengoptimalkan rute pengiriman barang sehingga dapat meningkatkan efisiensi logistik. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke, Mbak Ica tadi sudah memberikan contoh di digitalisasi di logistik. Ya. Nah, itu tadi mungkin dari studi kasus 2 ya. Mungkin dari anak-anak lain sudah paham mengenai studi kasus 2 atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih anak-anak. Kelompok 1 bisa silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyelesaikan studi kasusnya dan sudah berani untuk mempresentasikannya ke depan. Untuk sekarang, Ibu ada post test untuk menilai dan mengevaluasi pembelajaran kita hari ini dan menilai pemahaman kalian mengenai studi kasus yang telah kita bahas tadi. Jadi sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, di sini ada QR code, silakan di-scan ya anak-anak dan silakan dijawab pertanyaannya. Silakan dikerjakan selama 15 menit dari sekarang. Anak, sudah. Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Bagus atau bagaimana? Bagus. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran kali ini, mungkin ada yang berani untuk menyimpulkan materi apa yang sudah kita dapat hari ini. Saya Bu, Ya, silakan Mbak jadi Jana. kesimpulannya untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan revolusi industri 4.0 diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Intan atas kesimpulannya. Kita beri tepuk tangan ke Mbak Intan. Dan benar yang dikatakan oleh Mbak Intan tadi mengenai perkembangan revolusi industri 4.0 yang mana digitalisasi juga siap tidak siap tetap akan terjadi. Tapi kalian semua jangan takut untuk menghadapinya. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai konsep kantor modern. Silakan dibaca bukunya, di-searching di internet mengenai materi itu untuk minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai.
kasih banyak anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.